Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini saya akan tetap membaca kitab Fathul Qorib, masih dalam seputar bab zakat. Dan sebentar lagi akan semua umat Islam akan membayar zakat fitrah. Kapan wajibnya membayar zakat fitrah? Yaitu mulai malam Idul Fitri, saat tenggelamnya matahari, waktunya yaitu hingga khotib naik ke mimbar. Terus zakat fitrah itu disalurkan kepada siapa saja. Namun sebelumnya, sebagai teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, lebih baiknya di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat updatean terbaru dari konten ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Watudfa'u, dan diberikan az-zakatu, apa itu zakat, ilal asnafi samaniyati, kepada golongan-golongan yang kedelapan. Zakat ini diberikan kepada golongan yang kedelapan. Ada delapan golongan yang wajib diberikan zakat fitrah. Siapa itu? Alladzina, merupakan orang-orang dzakaroh yang telah menyebut kepada alladzina Allah, siapa Allah, fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah, hal azizi, yang mulia, fi qaulihi, di dalam firman Allah, yang mana mereka itu telah disebutkan di dalam kitab Allah Al-Quran, sebagaimana bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah. Innamas shadaqatu, sesungguhnya utawi beberapa sedekah, lil fuqara'i, dimiliki beberapa orang fakir, wal masakina, dan beberapa orang miskin, wal amilina, dan para amil, alaihi, atas itu zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang baru masuk Islam, wa fir riqabi, dan di dalam perbudakan, wal gharimina, dan orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, dan orang yang berperang di dalam jalan Allah, wa ibnus sabili, dan orang perjalanan. Surat At-Taubah ayat ke-60. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan bagi fakir miskin, bagi amil-amil zakat, bagi orang yang baru masuk Islam, di dalam perbudakan, wajib bagi orang yang terlilit hutang, orang yang berperang di dalam agama Allah, dan orang perjalanan itu yang berhak menerima sedekah termasuk zakat fitrah. Wa utawi itu dzalik zahirun, yaitu jelas, waliyun, tidak membutuhkan anis syarhi, dari kitab syarah. Jumlah penerima itu sudah jelas, artinya tidak membutuhkan penjelasan lagi. Illa ma'rifatul asnafi, kecuali penjelasan masing-masing golongan. Sekarang rinciannya, fal fakiru, yang dinamakan orang fakir ini yang wajib diberikan zakat fitrah. Seperti apa yang dinamakan orang fakir? Fi zakati, di dalam bab zakah, huwa, yaitu utawi orang fakir, alladzi la malah, alladzi, yaitu orang,
lamalah yang tidak ada harta lahu bagi itu orang, wala kasbah dan tidak ada pekerjaan, yaqa'u yang terjadi apa itu kasab, mauqi'an kepada tempat terjadinya kasab, min hajati dari kebutuhannya orang. Yang dinamakan orang fakir di dalam bab zakat yaitu orang yang tidak memiliki harta dan orang yang tidak memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan. Itu yang dinamakan orang fakir. Amal fakirul araya, adapun utawi orang fakir araya, la nagdah, bahwa yaitu fakir araya, la nagdah, yaitu tidak ada uang biyatihi di tangan fakir araya. Adapun orang yang fakir di dalam pembahasan araya yaitu orang yang tidak memiliki nukut atau orang yang tidak memiliki uang. Jadi orang fakir itu yang berhak menerima zakat fitrah. Wal miskinu, dan utawi yang dinamakan orang miskin, man yaitu orang qadroh yang mampu siapa itu orang ala malin atas harta, au kasbin atau pekerjaan, yaqa'u yang terjadi kullun apa semuanya minhuma dari itu mal dan kasab, mauqi'an kepada tempat keterjadian, min kifayatihi dari kecukupan orang, akan tetapi wala yakfi dan tidak mencukupi apa itu kulun hi kepada itu orang. Yang dinamakan miskin adalah orang yang memiliki harta atau memiliki pekerjaan. Jadi orang miskin itu harta punya, pekerjaan juga punya, yang masing-masing dari keduanya tersebut. Akan tetapi masing-masing dari keduanya tersebut sudah agak mencukupi tapi masih kurang, itu namanya miskin. Kaman seperti orang yahtaju yang membutuhkan siapa itu orang ila asyrati darahima kepada 10 dirham, wa indahu dan dimiliki itu orang sab'atu dirhamin utawi 7 dirham. Contoh seperti orang yang membutuhkan 10 dirham namun ia hanya memiliki 7 dirham saja. Itu namanya orang miskin yang berhak diberi zakat fitrah. Terus selanjutnya wal amilu, dan utawi amil penerima zakat, pengumpul zakat, man yaitu orang istamala yang memperkerjakan hu kepada itu orang al imam siapa imam bi ahdis shadaqati dengan mengambil beberapa sedekah. Terus yang berhak menerima zakat fitrah yaitu amil. Siapa itu amil? Amil adalah orang yang dipekerjakan atau orang yang diangkat oleh imam atau pemimpin, tujuannya untuk mengambil sedekah, itu namanya amil. Jadi yang namanya amil itu ada sertifikat dari negara untuk mengumpulkan zakat fitrah, dan terus nantinya wadab'iha dan memberikan sedekah tersebut limustahiq ya kepada orang yang berhak menerima sedekah, dan nantinya amil tersebut menyerahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi sama amil itu zakat fitrah itu dikumpulkan, setelah itu zakat fitrah itu dibagikan kepada orang-orang tersebut yang di atas tadi. Itu amil juga berhak menerima zakat fitrah yang mendapat mandat dari pemerintah. Terus selanjutnya wal mu'allafatu, dan orang yang dilunakkan qulubuhum apa itu hatinya mereka, yang berhak menerima zakat fitrah yaitu mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam, itu berhak diberi zakat fitrah. Wahum, dan itu mu'allaf arba'atu aksyamin yaitu 4 bagian, dan mu'allaf itu juga dibagi 4 bagian. Mu'allaf itu dibagi 4 bagian. Ahadua, salah satunya yang 4, mu'allafatul muslimina yaitu mu'allaf
muslimin, siapa itu mu'allam muslimin, wahwa dan itu orang, ahduha man yaitu orang, aslamah yang masuk Islam, siapa itu orang, waniyatu dan utawi niatnya orang, dha'ifatun yaitu lemah, fil islami di dalam Islam, yaitu salah satunya mu'allafatul muslimin itu yaitu orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah, itu yang berhak diberi zakat fitrah. Maka kalau Islamnya sudah lemah, fayuta'alafu maka dilunakkan siapa itu orang, bidaf zakati dengan memberi zakat lahu kepada orang tersebut, maka ia akan dilunakkan dengan diberikan zakat fitrah padanya. Wa baqiyatul aksami dan sisa beberapa bagian madhkuratin yang di madhkuratun yaitu yang disebut fil mabsutati di dalam kitab yang panjang redaksinya. Sedangkan sisanya itu disebut di kitab-kitab yang panjang penjelasannya. Itu yang berhak menerima zakat fitrah yaitu orang yang baru masuk Islam. Wafir riqabi dan di dalam perbudakan, terus yang berhak menerima zakat fitrah wahum dan itu riqab al-muqatabuna yaitu yang dimukatabkan semuanya kitabatan dengan mukatab, benar-benar mukatab, sahihatan yang sahih, mereka adalah budak mukatab yang melakukan akad kitabah yang benar, yang wajib diberikan zakat fitrah. Wa ammal mukatabuh dan ataupun budak mukatab kitabatan dengan benar-benar mukatab fasidatan yang rusak, wala yu'ta maka tidak diberikan siapa itu mukatab min syahmil mukatibina dari bagian budak-budak mukatab. Nah, sedangkan budak mukatab yang melakukan akad kitabah yang tidak sah maka ia tidak diberi dari bagian budak mukatab. Itu yang berhak menerima zakat fitrah. Terus selanjutnya yang berhak menerima zakat fitrah wal gharimu dan utawi orang yang terlilit hutang ala salasati aksyamin terbagi 3 bagian. Jadi orang yang terlilit hutang itu dibagi 3. Ahadua salah satu yang ketiga bagian man yaitu orang ista'dzanah yang minta atau yang berhutang siapa itu orang dengan hutang litaskini fitnatin untuk meredam fitnah bainat ta'ifataini di antara 2 golongan fi qatilin di dalam orang yang terbunuh. Salah satunya warim itu terbagi 3 bagian, salah satunya yaitu adalah orang yang berhutang untuk meredam fitnah di antara 2 golongan dalam masalah orang yang terbunuh. Lam yad'ar yang tidak jelas qatiluhu siapa itu orang yang membunuh qatil fatah tamilu maka nanggung fayahmilu maka nanggung siapa itu orang dainan kepada hutang sababadzalika kepada sebab itu yang disebut dan tidak jelas pembunuhannya maka ia menanggung hutang sebab itu semua. Maka orang yang terlilit hutang itu fayubda maka dilunasi dainuhu apa itu hutangnya orang min syahmil warimina diambil dari bagian warim walian kaya karena berada satu orang au fakiran atau itu fakir maka hutangnya itu dilunasi diambil dari bagian warimin baik ia orang kaya baik itu orang fakir. Itu yang berhak menerima zakat fitrah. Wa inna ma yu'ta dan sesungguhnya diberikan al-gharimu siapa itu yang terlilit hutang indah baqa'id daini ketika tetapnya hutang alaihi terhadap orang. Gharim itu hanya bisa diberi bagian ketika hutangnya masih ada. Jadi kalau gharim itu mempunyai hutang belum dilunasi maka
boleh diberikan zakat fitrah. Fa'in ada, maka jika melunasi siapa itu orang kepada itu hutang, mimmali diambil dari hartanya orang, au dafa atau memberikan siapa itu orang kepada hutang ibtidaan permulaannya, lam yu'toh maka tidak diberikan siapa itu orang min syahbil warimina dari bagian warim-warim. Jika ia telah melunasi hutang dari hartanya, hutangnya dilunasi diambil dari hartanya sendiri atau telah memberikan hartanya sejak awal, maka ia tidak diberi dari bagian awarin. Terus selanjutnya yang berhak menerima zakat fitrah, wa ammas sabilu, dan utawi itu sabilillah. Seperti apa sabilillah itu? Fahum, maka itu sabilillah mereka al-wazatu, yaitu orang-orang yang berperang, alladzina, orang-orang la sahmah, tidak ada bagian lahum bagi itu alladzina fi diwanil murtazaqati, di dalam buku-buku negara. Belum, melainkan itu alladzina mutatawwi'ina, yaitu dengan sukarela semuanya, bil jihadi, dengan perang. Jadi sabilillah itu yang wajib diberikan zakat fitrah. Adapun sabilillah mereka yaitu mereka para pejuang yang tidak memiliki bagian pasti di dalam buku besar negara. Bahkan mereka berjihad dengan sukarela hanya karena Allah, maka ia wajib diberikan zakat fitrah. Terus yang keempat, wama ibnus sabili, dan utawi ibnus sabil. Siapa itu ibnus sabil yang yang wajib diberikan zakat fitrah? Wawa, maka utawi itu ibnu sabil, man, yaitu orang yunsi'uh yang melakukan siapa itu orang safaron dengan perjalanan, membeladis zakati, dari daerah zakat, au yakuna, atau ada siapa itu orang muhtaron, yaitu melewati, muhtazan, yaitu melewati, bibaladiha, di negara zakat. Adapun ibnu sabil, yang dinamakan ibnu sabil yaitu orang yang melakukan perjalanan dari daerah yang sedang memproses zakat atau melewati daerah yang memproses zakat. Jadi yang dinamakan musafir itu yaitu orang yang sedang lewat di daerah yang sedang berproses zakat fitrah. Jalan-jalan, bukan mencari zakat, bukan. Orang itu adalah jalan-jalan, kebetulan itu kekurangan ongkos misalnya, maka ya wajib berhak menerima zakat fitrah. Akan tetapi ibnu sabil tersebut wajustrotu, dan disyaratkan fihi, di dalam itu ibnu sabil, al-hajatu, apa itu kebutuhan, wa'atmul maksiati, dan tidak adanya maksiat. Dan ibnu sabil itu disyaratkan harus dalam keadaan membutuhkan, benar-benar membutuhkan, dan tidak di dalam melakukan maksiat. Dan ibnu sabil itu memang benar membutuhkan, bahwa di dalam perjalanannya itu memang benar-benar tidak ada ongkos, bukan membutuhkan untuk dikumpulkan untuk pribadi, itu tidak boleh. Misalkan untuk membeli mobil, mencari jalan-jalan untuk mencari zakat fitrah, itu lain persoalannya. Jadi yang dinamakan ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan ongkos di daerah orang yang sedang berproses zakat fitrah. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana hukumnya orang yang meninggal di bulan Ramadan? Jadi bagaimana hukumnya dengan orang yang meninggal di bulan Ramadan itu? Apakah ia wajib mengeluarkan zakat? Apakah tidak? Jawabannya adalah, saya mengutip dari kitab Sulam Taufik Sahifah 14, tajibu wajib, apa itu zakat fitrah, biidraki juz'in, dengan mencapai sebagian mir Ramadanah, dari bulan Ramadan, wajuzin, dan mencapai sebagian min Sawalin, dari bulan Sawal, wahina idin, dan ketika itu
Fayukhraju, maka dikeluarkan apa itu zakat fitrah amman dari orang mata yang meninggal, siapa itu orang ba'dal ghurubi setelah terbenamnya matahari, wa kanat dan ada indahu dimiliki itu orang fihi di dalam itu ba'dal ghurub hayatun apa itu kehidupan mustaqiratun yang tetap, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah itu di malam hari raya yang mencapai mulai adzan maghrib hingga imam naik ke mimbar. Jadi wajibnya membayar zakat fitrah itu sebab mencapai sebagian dari bulan Ramadan dan mencapai sebagian dari bulan Syawal. Maka wajibnya membayar zakat fitrah itu setelah azan maghrib di malam Idul Fitri, maka wajibnya membayar zakat fitrah waktunya hingga imam naik ke mimbar besoknya. Fayuraju amman mata ba'dal wurubi wa kana indahu fihi hayatun mustaqil. Maka ketika itu kalau ada orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari, maka ya wajib dikeluarkan zakat fitrah karena ia mencapai juz dari bulan Ramadan dan mencapai juz dari bulan Syawal. Jadi kalau ada orang yang meninggal di akhir bulan Ramadan setelah tenggelamnya matahari, maka ia wajib dikeluarkan zakat fitrah. Karena apa? Karena ia mencapai sebagian dari bulan Ramadan dan ia mencapai sebagian dari bulan Syawal, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Terus bagaimana dengan orang yang meninggal di bulan Ramadan saja, bukan di malam hari raya, cuman di bulan Ramadan saja, apakah ia wajib dikeluarkan zakatnya? Atau ia masih sudah berzakat kayaknya sebelum meninggal di bulan Ramadan itu? Maka terus bagaimana dengan orang yang meninggal di bulan Ramadan saja? Maka jawabannya, kalau meninggal di bulan Ramadan saja, bukan di malam hari raya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah? Karena ia hanya mencapai sebagian dari bulan Ramadan, tidak mencapai dari sebagian bulan Syawal. Jadi kalau misalkan orang yang meninggal di bulan Ramadan itu sebelumnya mengeluarkan zakat fitrah, maka zakat fitrahnya itu dianggap sedekah biasa. Karena seperti sesuatu nabah yang telah mengingatkan alaihi atas itu al-Adra'i, siapa Imam Adra'i, sebagaimana pendapat ini telah diingatkan oleh Imam al-Adra'i. Dunaman, bukan orang, wulidah yang dilahirkan, siapa itu orang ba'dahu setelah terbenamnya matahari. Kalau ada seorang bayi dilahirkan di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan setelah terbenamnya bulan hari, misalnya kalau ada seorang bayi dilahirkan di malam Idul Fitri setelah terbenamnya matahari, maka ia tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, tidak wajib. Karena seperti sesuatu apa ada yang telah berberi faidah dalika kepada itu yang disebut ar-Romli, siapa Imam Romli, sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Romli. Semoga bermanfaat. Itu saja hukum dari orang yang meninggal di akhir bulan Ramadan setelah terbenamnya matahari, dan hukum dari bayi yang dilahirkan di akhir bulan Ramadan setelah terbenamnya matahari. Semoga bermanfaat, dan apabila konten ini ada makna-makna yang kurang pas, pemahaman yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga.
Doa terbaik dari saya, semoga anda semua itu sehat selalu, panjang umur dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.